Yang lain silakan dinyalakan dulu kameranya selama kelas tutorial berlangsung. Ya baik, share screen-nya sudah terlihat ya di tempat kalian semua. Baik, kita mulai aja. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Ya, baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 2 untuk TPB 1. Jadi setelah kemarin UTS gitu, jadi sejenak ditiadakan pas tutorialnya. Nah, setelah UTS kita kembali lagi rutinitas kegiatan belajar mengajar gitu. Nah, di sini untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya untuk materi tutorialnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang topiknya itu induksi elektromagnetik gitu. Seperti biasa, jadi kita akan membahas 6 soal ya yang kita akan pelajari bersama atau kita secara bersama-sama. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kurang paham bisa langsung disampaikan aja gitu atau ditanyakan. Jadi kita diskusi bareng-bareng untuk membahas soal yang kita kerjakan gitu. Nah, jadi silahkan disiapkan alat tulisnya ya sembari belajar dicatat gitu. Dicatat untuk materi kita hari ini. Nanti manfaatnya buat kalian sendiri untuk mereview materi ketika di akhir semester gitu. Jadi kalau belajar tinggal atau mau mereview materi tinggal membaca ulang materi yang sudah dicatat. Oke. Nah, sebelum ke pembahasan soalnya, di sini saya mau mereview sedikit ya materi tentang induksi elektromagnetik supaya bisa merecall lagi materi yang sudah kalian dapatkan di kelas besar untuk kita bahas dalam soal tutorial yang kita kerjakan saat ini. Gitu. Oke, ini karena topik kita saat ini tentang induksi elektromagnetik, jadi apa sih sebenarnya induksi elektromagnetik itu? Nah, induksi elektromagnetik itu adalah besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Nah, kemudian ada juga nih gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, di sini ada yang namanya arus induksi ya. Arus induksi adalah arus listrik yang dihasilkan induksi elektromagnetik gitu. Nah, kemudian gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi ini udah familiar banget. Nah, itu sebenarnya apa sih? Itu adalah tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi gitu. Nah, di sini ada hukum Lenz yang menjelaskan tentang arus induksi. Hukum Lenz bilang bahwa arus induksi yang timbul dalam kumparan itu menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang dihasilkan arus induksi tersebut gitu. Nah, selain hukum Lenz juga ada percobaan Faraday yang menjelaskan bahwa dengan menggerakkan magnet itu ya keluar ataupun ke dalam kumparan itu bisa menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer gitu. Nah, ini ilustrasi dari magnet ketika dimasukkan ke dalam kumparan ya. Untuk gambar yang bagian atas dia menyebabkan penyimpangan nih dalam jarum galvanometernya. Kemudian untuk ilustrasi yang di bagian bawah itu magnet dikeluarkan dari kumparan. Nah, ini juga menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer gitu. Nah, ini ilustrasinya ya ketika magnet dimasukkan dalam kumparan dan dikeluarkan dalam kumparan. Nah, selanjutnya hukum Faraday itu juga menjelaskan GGL induksi itu berhubungan dengan laju perubahan flux magnet. Menurutnya,
bahwa besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian itu sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut gitu. Nah, secara matematis hukum Faraday itu dituliskan seperti ini. Jadi GGL induksi ya atau epsilon ini sama dengan banyaknya jumlah lilitan dikali dengan perubahan flux magnetnya terhadap perubahan waktu gitu. Jadi besarnya GGL induksi ini yang timbul dalam suatu rangkaian itu sama dengan laju perubahan flux magnetnya ya. Ini ditulis secara matematis seperti ini gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini ada induktor gitu. Jadi apa sebenarnya induktor itu? Nah, induktor itu adalah alat penghasil medan magnet yang dapat digunakan untuk menghasilkan GGL induksi. Nah, ini alatnya disebut dengan induktor ya, untuk menghasilkan GGL induksi. Nah, induktor itu biasanya bisa berupa kawat penghantar, kawat melingkar, bisa juga solenoida atau toroida gitu. Nah, di sini juga ada hukum Henry yang menjelaskan tentang GGL induksi terhadap arus listrik. Menurut hukum Henry, bahwa besarnya GGL induksi yang timbul itu sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu gitu. Nah, secara matematis GGL induksi induktor atau GGL induktansi diri ya, menurut hukum Henry secara matematis itu dituliskan seperti ini. Jadi GGL induksi kan menurut hukum Henry dia bilang yang timbul, GGL induksi yang timbul itu sebanding dengan laju perubahan arusnya ya terhadap waktu. Jadi matematisnya secara matematis dituliskan seperti ini. GGL induksi sama dengan L ini adalah induktansi diri dikali dengan perubahan arusnya. I ini adalah arus terhadap perubahan waktu gitu. T ini adalah waktu. Nah, kemudian sekarang kita lihat apa sih definisi dari induktansi diri gitu. Yaitu kemampuan suatu induktor dalam menghasilkan GGL induksi diri dari laju perubahan arus listrik yang terjadi. Nah, kita bisa menghitung induktansi diri nih pada berbagai keadaan gitu ya. Tadi kan bilang bahwa induktor itu bisa berupa kawat penghantar, bisa kawat melingkar, bisa solenoida atau toroida. Itu kan pada keadaan tertentu gitu. Nah, kita bisa menghitung induktansi pada berbagai keadaan tersebut gitu. Nah, yang pertama itu pada kumparan. Nah, induktansi diri pada kumparan itu bisa kita hitung ya, sama dengan banyaknya jumlah lilitan dikali flux magnetnya dibagi kuat arusnya. Nah, ini untuk menghitung induktansi diri pada kumparan. Selanjutnya kita coba akan bagaimana menghitung induktansi diri pada keadaan yang lain. Nah, di sini pada solenoida dan toroida gitu. Di sini juga kalau pada solenoida dan toroida itu ada dua keadaan. Ketika solenoida dan toroidanya itu diberi asi udara atau vakum atau berisi bahan atau material tertentu gitu. Nah, untuk menghitung induktansi diri ketika solenoida dan toroidanya itu berisi udara atau vakum, itu bisa menggunakan persamaan yang ini ya, sama dengan mu0 dikali jumlah lilitannya kuadrat dikali A ini adalah luasnya gitu. Luas penampang dibagi dengan L. Nah, L di sini kalau kita mau menghitung pada solenoida berarti dia panjang solenoidanya. Kalau dia pada toroida, karena toroida itu kan berbentuk lingkaran ya, udah kita lihat di materi sebelumnya, toroida itu bentuknya seperti apa. Jadi L di sini kalau toroida adalah keliling toroida atau keliling lingkaran, yaitu 2 PR gitu. Kemudian kalau kita mau menghitung induktansi diri pada solenoida dan toroida yang berisi bahan atau material tertentu, itu ini persamaannya. Jadi hampir sama dengan yang berisi udara atau vakum, tapi di sini ada tambahannya ya, μr. Itu permeabilitas dari bahannya atau materialnya yang ada di dalam solenoida atau toroidanya gitu. Untuk yang lainnya sama, komponen yang lainnya ada mu0 atau permeabilitas ruang hampa, nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, kemudian dikali jumlah lilitannya ya kuadrat, kemudian dikali luas, dibagi L. L ini bisa panjang solenoida atau bisa keliling toroidanya, itu 2 PR. Gitu. Nah, kemudian
di sini kita juga bisa menghitung energi induktor, gitu ya. Jadi energi induktor yang tersimpan di dalamnya yang berupa medan magnet, gitu. Nah, itu bisa kita hitung. Jadi energi induktor sama dengan setengah dikali L, ini induktansi dirinya, dikali dengan I. I ini adalah arusnya ya, arus I kuadrat. Gitu. Nah, kemudian di sini juga nanti kita bahas ada namanya rangkaian seri dari resistansi dan induktansi gitu. Nah, jika konstanta IMF atau epsilon ya ini dibacanya, konstanta IMF ya ini simbolnya seperti ini gitu, merupakan rangkaian loop tunggal yang terdiri dari resistansi dan induktansi. Nah, itu bisa kita menghitung arusnya ya. Arusnya itu sama dengan konstanta IMF ini dibagi dengan resistansinya, kemudian dikali dengan 1 minus eksponensial pangkat minus T. T di sini adalah waktu ya, per tau L. Nah, di sini tau L ini adalah konstanta waktu induktif gitu. Dimana untuk menghitung tau L itu sama dengan induktansi dibagi resistansinya gitu. Nah, ketika konstanta IMF-nya itu kita abaikan ya atau kita buang, jadi arusnya itu menjadi 0. Jadi I sama dengan I0 dikali eksponensial pangkat minus T per tau L gitu. Nah, ini mungkin ini untuk sedikit review ya materi tentang induktansi elektromagnetik, kemudian ada gaya gerak listrik, induksi, kemudian ada apa lagi ya tadi? Induktor, gitu ya. Semoga bisa mereview lagi materi yang sudah kita dapatkan di kelas besar yang akan coba kita aplikasikan dalam soal tutorial kita pagi ini. Gitu. Oke, mungkin itu dulu. Kita lanjut dulu ya ke pembahasan soalnya kalau gitu. Kita bahas dulu dari soal yang pertama. Soal nomor 1. Di sini capaiannya mampu memahami konsep induksi sendiri dan induksi bersama gitu. Jadi kalau kita lihat ya di soal nomor 1, sebuah solenoida yang panjangnya 1 meter dengan intinya berisi udara. Nah, di sini nomor 1 ini kasusnya pada keadaan solenoida yang berisi udara atau vakum ya. Memiliki diameter penampang 0,36 meter dan 2000 lilitan. Sebuah kumparan memiliki 125 lilitan didekatkan di sekeliling solenoidanya. Tentukan nilai induktansi bersama dari sistem tersebut. Gitu. Jadi di sini ada 2 objek nih. Ada solenoida yang di dalamnya itu atau intinya itu berisi udara, kemudian ada kumparan juga. Gitu. Jadi di sini kita harus mencari nih, induktansi bersama dari sistem solenoida dan kumparannya. Gitu. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Ya, di sini diketahui panjang solenoida ya. Panjangnya kita sebutkan dengan L, S ini adalah solenoida gitu, sama dengan 1 meter. Kemudian ada diameter solenoida sama dengan 0,36 meter. Selanjutnya diketahui juga ada jumlah lilitan ya dari solenoida. Itu sama dengan 2000 lilitan. Nah, kemudian di sini juga ada kumparan gitu. Nah, diketahui jumlah lilitan kumparan. Jumlah lilitan itu kan N besar, K di sini adalah kumparan gitu sama dengan 125 lilitan. Yang ditanya apa? Induktansi bersama. Nah, untuk induktansi bersama kita sepakati sebagai M besar ya simbolnya. Oke, berarti sudah kita lihat ya soal nomor 1, udah kita analisa. Sekarang coba kita lihat bagaimana sih penyelesaian dari soal nomor 1. Nah, kuncinya adalah kalian harus paham soal nomor 1 itu apa ya? Objeknya gitu ya. Apa, kemudian maksudnya seperti apa gitu. Biar kalau kita sudah paham sih gimana sih nomor 1 ini, nanti kita bisa dapat feeling untuk mengerjakannya gitu. Nah, di sini karena kita sudah tahu ya sistemnya itu ada kumparan dan solenoida, berarti besarnya flux magnetik pada kumparan oleh solenoida yang berarus, ini ya persamaannya, jadi jumlah lilitan kumparan dikali flux magnetik
pada kumparan oleh solenoida itu sama dengan induktansi ya bersama dari sistem solenoida dan kumparan tersebut dikali arus solenoidanya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat masing-masing komponen ini. Nah, karena kita mau mencari induktansi bersama dari sistem solenoida dan kumparannya, berarti yang ya M ini. Oke, berarti di sini kita coba mau uraikan lagi nih, karena flux magnetiknya itu kan belum diketahui di soal, jadi coba kita uraikan. Nah, flux magnetik pada kumparan oleh solenoida itu sama dengan besarnya medan magnet solenoida dikali dengan luas penampang solenoidanya gitu. Kemudian sekarang kita lihat medan magnet solenoida juga belum diketahui di soal. Jadi kita coba uraikan. Jadi besarnya medan magnet solenoida sama dengan mu 0 dikali ini adalah jumlah lilitan ya dibagi panjang lilitannya gitu. Si N ini dikali dengan arus solenoidanya. Nah, oke. Nah, dari persamaan ini kita juga bisa mencari ya bahwa arus solenoida itu sama dengan medan magnet solenoidanya dibagi dengan mu 0 dikali dengan si ini, NS ini atau jumlah lilitan dibagi panjang lilitannya. Jumlah lilitan dikali panjang dari solenoidanya gitu. Oke. Nah, karena kita mau mencari induktansi bersama dari sistem kumparan solenoida, nah itu dari mana persamaannya? Dari yang ini ya. Jadi kita jabarkan dari sini, kita otak-atik dari persamaan ini sehingga induktansi bersama dari kumparan oleh solenoida sama dengan jumlah lilitan kumparan dikali flux magnetik pada kumparan oleh solenoida dibagi dengan arus solenoidanya. Nah, gitu. Nah, di sini flux magnetiknya juga kan belum diketahui. Jadi kita masukkan dari persamaan ini ya. Nih, jadi flux magnetik sama dengan besarnya medan magnet solenoida dikali luas solenoida dibagi dengan arus solenoidanya yang sudah kita uraikan nih, yaitu besarnya medan magnet solenoida dibagi mu 0 dikali dengan banyaknya jumlah lilitan per panjang solenoida gitu. Jadi ini bisa kita coret ya. Bisa kita coret besar medan magnetnya sehingga sekarang induktansi bersama itu sama dengan jumlah lilitan dari kumparan dikali luas penampang solenoida dikali mu 0 dikali dengan banyaknya jumlah lilitan solenoida dibagi panjang solenoidanya gitu. Nah, ini untuk persamaan mencari induktansi bersamanya dari sistem soal nomor 1. Nah, berarti kalau sudah kita punya nih, kita dapatkan persamaannya untuk menghitungnya, berarti tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Gitu. Mu 0, itu kan permeabilitas ruang hampa ya. Nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kemudian ini adalah jumlah lilitan dari kumparannya, itu 125 lilitan. Kemudian ini ada jumlah lilitan dari solenoidanya, yaitu 2000 lilitan, dibagi dengan panjang solenoidanya 1 meter. Nah, di sini kita lihat ada luas dari solenoida gitu. Nah, karena di solenoidanya tadi diketahui diameter, berarti dia bentuknya lingkaran ya. Nah, berarti di sini adalah luas lingkaran. Luas lingkaran, masih ingat ya, bisa 1/4 pi d kuadrat atau pi r kuadrat gitu. Ingat ya, di sini adalah luas dari solenoidanya. Karena dia berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran. Jadi kita pakai persamaannya yang luas lingkaran itu 1/4 pi d kuadrat. D-nya kan diameternya solenoida tersebut 0,36 meter dikuadratkan. Nah, kemudian, kalau sudah sampai sini udah tinggal matematisnya aja gitu. Jadi kalian harus mencoba menghitungnya sendiri gitu ya, biar tahu kendala pada saat menghitungnya itu di mana. Kemudian untuk mengasah ketelitian sih dalam menghitung gitu. Oke. Jadi di sini pi-nya kita masukkan ya, nilainya 3,14. Oke, ini tinggal dikalikan aja. Ini masih perhitungan yang sederhana, nggak ada integral, nggak ada turunan gitu. Jadi saya rasa kalian udah bisa gitu.
Jadi nanti kita dapatkan nilai induktansinya sebesar 3,19 kali 10 pangkat minus 2 Henry. Atau bisa juga 31,9 mili Henry. Gitu. Oke, ini dihitung ya. Dicoba dihitung sendiri. Gitu. Kemudian jangan lupa dimasukkan satuannya juga. Ini untuk soal nomor 1. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 2. Sepertinya belum ada, Kak. Baik. Belum ada ya. Jadi masih bisa untuk mengikuti. Nah, kalau belum ada dan belum ada yang ditanyakan, berarti kita lanjut ke soal nomor 2 kalau gitu. Oke, untuk soal nomor 2, nah ini diperhatikan ya. Ini capaiannya mampu memahami rangkaian yang terdiri dari resistansi dan induktansi gitu. Jadi kita lihat ada sebuah solenoida yang mempunyai induktansi 60 mH dan hambatannya 0,25 mOhm. Jika solenoida dihubungkan dengan baterai, berapa lama arus mencapai setengah nilai kesetimbangan akhirnya gitu. Nah, ini gambar dari rangkaian seri loop tunggal ya yang terdiri dari resistansi dan induktansi. Nah, ini kita akan melihat. Dan dari soal nomor 2 ini gambar rangkaiannya ya. Kalau resistansi kan simbolnya seperti ini. Kemudian induktansi seperti ini. Nah, kemarin itu rangkaian kapasitor. Kapasitor simbolnya seperti ini gitu. Nah, untuk soal nomor 2 kita akan mencoba ya menurunkan ini persamaan ini yang kita sudah bahas di review sebelumnya ya. Oke, untuk soal nomor 2. Jadi aplikasi dari rangkaian seri resistansi dan induktansi. Gitu. Kita akan mencoba menemukan persamaan ini di soal nomor 2. Oke, perhatikan ya, untuk soal nomor 2 cukup challenging. Nah, di sini kita tuliskan dulu, diketahui dari soalnya. Nah, diketahui induktansinya 60 mH, jangan lupa dikonversi ke dalam satuan internasional, jadi 60 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Kemudian resistansinya itu 0,25 miliohm, atau sama dengan 0,25 kali 10 pangkat minus 3 ohm. Yang ditanyakan apa? Berapa lama arus mencapai setengah nilai kesetimbangan? Kalau berapa lama, berarti dia waktu ya, waktu di sini. Oke, soal nomor 2. Kita akan mencoba menurunkannya dulu. Nah, di sini kita pertama itu menggunakan kaidah rangkaian hukum Kirchhoff 2 ya, bahwa GGL induksi itu minus kuat arus dikali hambatannya dikurang induktansi dikali perubahan arus terhadap waktu gitu. Perubahan waktu itu sama dengan 0. Nah, ini dari hukum Kirchhoff 2. Nah, ini kita definisikan sebagai persamaan ke-1. Nah, ketika keadaan mula-mula atau sesaat setelah saklar itu kita tutup, maka arusnya itu 0 nilainya. I-nya sama dengan 0. Dan GGL induksi itu sama dengan GGL baterai. Ya. Jadi di sini dari persamaan 1, ketika keadaan mula-mula, karena arusnya 0, berarti I-nya kita substitusi ya dengan 0. Gitu. 0 dikali R itu 0. Jadi sekarang GGL induksi itu minus LDI per DT sama dengan 0. Nah, ini mau saya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi GGL induksi sama dengan induktansi dikali DI per DT. Gitu. Nah, kemudian, jadi ini bisa kita ubah ya. DI per DT, jadi perubahan arus terhadap perubahan waktu, itu sama dengan GGL per induktansinya. Nah, ini sebagai persamaan kedua ya. Ini untuk keadaan mula-mula sesaat setelah saklar itu ditutup. Oke, kemudian kita akan coba menganalisa ketika arus meningkat, itu potensial juga meningkat. Ya, ini dari hukum Ohm ya kalau nggak salah, bahwa potensial itu kan sama dengan arus dikali resistansi atau hambatan. Jadi karena dia sebanding ya, potensial itu kan sebanding dengan arus gitu, karena V sama dengan I kali R gitu. Jadi
ketika arusnya meningkat, potensialnya juga meningkat gitu karena berbanding lurus. Tetapi laju perubahannya arus menurun gitu. Nah, sesaat kemudian ketika arusnya telah mencapai nilai positif ya, dan laju perubahan arusnya sekarang menjadi ini. Jadi laju perubahan arusnya itu sama dengan GGL induksi per induktansinya dikurang dengan potensialnya atau arus dikali hambatan dibagi induktansi. Nah, ini sebagai apa namanya persamaan ketiga gitu. Nah, kemudian coba kita lihat lagi pada saat ini arusnya itu masih terus meningkat, tetapi laju peningkatannya lebih lambat. Ketika maksudnya pada keadaan ini tuh arusnya masih terus meningkat, tapi laju peningkatannya itu lebih lambat dibandingkan ketika T sama dengan 0. Gitu. Lajunya lebih lambat. Nilai akhir arus itu dapat diperoleh dengan membuat laju perubahan arusnya itu DI per DT-nya itu sama dengan 0. Dan kita dapat nilai akhirnya ya. Dari persamaan ketiga ya, saya tulis lagi, DI per DT sama dengan GGL per induktansi dikurang potensialnya IR arus dikali hambatan dibagi induktansi gitu. Nah, kemudian ini bisa karena induktansinya itu sama, jadi bisa saya keluarkan ya. Ini bisa ditulis seperti ini sama aja. DI per DT sama dengan 1 per induktansi dikali GGL induksi dikurang arus dikali hambatannya gitu. Nah, kemudian L-nya bisa saya pindah ruaskan ke sebelah kiri gitu. Jadi karena DI per DT-nya itu sama dengan 0, berarti di sini kita substitusi ya, 0 dikali induktansi itu hasilnya 0 gitu. 0 sama dengan GGL induksi min IR. Berarti bisa saya tulis di sini kuat arus dikali hambatannya sama dengan GGL induksi. Berarti di sini arus akhirnya ya sama dengan GGL induksi dibagi hambatannya. Nah, ini sebagai kita definisikan sebagai persamaan 4. Nah, sekarang kita sudah punya 4 persamaan ya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan keempat. Next. Nah, ini dari persamaan ketiga ya. Dari persamaan ketiga ini dengan kondisi awal yaitu persamaan kedua. Kondisi awalnya persamaan kedua nih. Mula-mula ya, sesaat setelah saklar ditutup gitu. Kemudian kondisi akhirnya yang keempat. Nah, ini kondisi akhirnya yang keempat. Maka kita punya solusi bahwa arus itu sama dengan GGL dibagi hambatannya dikali 1 minus eksponensial pangkat minus R ya hambatan dikali T waktu dibagi L gitu. Nah, ini kalian terima dulu gitu. Ini adalah solusi dari solusinya ya dari persamaan ketiga dengan kondisi awal persamaan kedua dan kondisi akhirnya itu persamaan keempat. Nah, solusinya itu ini gitu. Jadi dari persamaan yang sudah kita review di bagian awal tadi itu diuraikan dari sini gitu, diturunkan dari sini. Nah, di sini berarti karena kita tadi sudah tahu ya bahwa tau L ini adalah konstanta waktu induktif, yaitu bisa kita cari induktansi dibagi hambatannya. Berarti di sini kita bisa tulis eksponensial pangkat minus T per tau L gitu. Itu ya. Nah, ini kalian terima dulu aja persamanya dari sini gitu. Kalau kita turunkan lama banget gitu ya. Karena masih tingkat awal, jadi kalian cukup tahu dulu bahwa solusinya itu persamanya ini gitu. Nah, karena kita sudah punya nih persamanya ini, berarti sekarang kita bisa menghitung waktunya ya. Dari soal nomor 2 kan yang ditanya waktu tuh si T ini nih, T kecil ini yang ditanyakan. Oke, berarti di sini lama arus mencapai setengah nilai kesetimbangan akhirnya adalah, berarti kan ini setengah nilai kesetimbangan, berarti setengah dari arus finalnya atau arus akhirnya gitu. Sama dengan setengah dari, nah untuk kondisi pertama itu kan GGL per R ya, GGL per R. Bukan. Nah di sini. Jadi setengah dikali GGL per hambatannya, atau sama dengan bisa juga GGL
dibagi hambatannya dikali 1 minus eksponensial pangkat minus T per tau L gitu. Nah, kemudian di sini karena di kedua ruas sama-sama ada GGL per hambatannya, jadi bisa kita coret ya, saling meniadakan. Jadi sekarang tinggal setengah dikali 1 minus eksponensial pangkat minus T per tau L. Nah, di sini cukup hati-hati ya, karena agak suka miss di bagian ini gitu. Jadi pentingnya untuk menghitungnya sendiri gitu. Jadi biar tahu kendalanya tuh pada saat menghitung tuh di part yang mana gitu. Ya kalau sudah bagian ini berarti saya pindah ruas ya, yang eksponensial di ruas kiri, jadi eksponensial pangkat minus T per tau L sama dengan 1 dikurang setengah gitu. 1 dikurang setengah kan hasilnya setengah. Nah di sini ada eksponensial, jadi untuk menghilangkan eksponensial ini kita lenkan kedua ruas gitu. Jadi sekarang len dari eksponensial pangkat minus T per tau L itu sama dengan minus T per tau L-nya. Sama dengan len setengah gitu. Ya berarti karena kita mau mencari waktunya ya si T ini, berarti di sini kita bisa dapatkan bahwa minus T sama dengan tau L dikali len setengah gitu. Nah, ini kan tau L ini adalah konstanta waktu induktif, yaitu induktansi dibagi dengan hambatannya gitu ya, dikali len setengah. Oke, berarti kita udah dapat nih untuk mencari lama arusnya gitu. Kita masukkan induktansinya, tadi diketahui di soal itu 60 kali 10 pangkat minus 3 Henry, kemudian dibagi hambatannya 0,25 kali 10 pangkat minus 3, kemudian len dari setengah ya, atau len 0,5 itu nilainya min 0,693 gitu. Nah ini nanti kita udah tinggal matematisnya aja, sehingga kita dapatkan lama waktunya itu sekitar 166,32 second gitu, atau detik. Nah gitu. Jadi ini persamaan yang kita gunakan gitu ya. Jadi kalian dipahami ya untuk yang persamaan ini pada rangkaian loop tunggal untuk komponen resistansi dan induktansi gitu. Yang ini. Nah, untuk yang sebelum-sebelumnya ini adalah uraian gitu ya, kayak turunannya gitu, bagaimana bisa mendapatkan persamaan ini. Gitu sebenarnya kayak just apa ya? Just apa? Info aja gitu. Nah, ini untuk soal nomor 2 gitu ya. Endingnya kita pakai persamaan yang ini gitu. Kita mengaplikasikan untuk rangkaian seri dari yang terdiri dari induktansi dan resistansi. Gitu. Dari yang sudah kita review sebelumnya dan kita aplikasikan di soal nomor 2. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk soal nomor 2 sebelum kita lanjut ke soal nomor 3. Ini